Ya, puji Tuhan, kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Tuhan, pada sore hari ini kami kembali merenungkan firman Allah. Urapin setiap hati kami, urapin pendengaran kami, urapin pikiran kami, dan urapin melalui lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami pada kesempatan ini. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu Allah Roh Kudus yang menyingkapi setiap rahasia kebenaran firman-Mu, serta memampukan kami untuk dapat kami mengerti dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, dalam berkat nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini itu uang bukan segala-galanya. Amin. Uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya juga menciptakan sebuah lagu, ya, dan saya akan nyanyikan kepada kita semua supaya dan kita mengerti, memahami ternyata uang bukan segala-galanya. Ya, kenapa? Karena hari-hari banyak orang berkata bahwa tanpa uang mereka tidak bisa hidup, tanpa uang mereka tidak bisa bahagia, tanpa uang mereka tidak bisa melakukan sesuatu hal. Itu menurut mereka. Tapi kita orang percaya kepada Tuhan, tanpa uang kita bisa bahagia. Amin. Tanpa uang kita bisa bersuka cita Bapak Ibu. Karena uang bukan sumber daripada sukacita itu. Uang bukan sumber daripada damai sejahtera itu. Sumber daripada sukacita yang sesungguhnya, damai yang sesungguhnya itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada kita semua. Namun sebelum kita akan sama-sama memuji Tuhan, dan ini juga yang menjadi isi daripada khotbah saya pada sore hari ini. Ya. Tapi bagi orang percaya, uang bukan segalanya. Bukan karena tak butuh uang, tapi uang bukan yang utama. Firman Tuhanlah yang terutama, sebab firman Tuhan sumber segalanya. Karena cinta uang banyak orang susah, karena cinta uang banyak yang menderita, karena cinta uang banyak yang tersiksa.
Itu kata firman Tuhan. Tapi bagi orang percaya, uang bukan segalanya. Bukan karena tak butuh uang, tapi uang bukan yang utama. Tapi firman Tuhanlah yang terutama, sebab firman Tuhan sumber segalanya. Ya, firman Tuhan adalah sumber segala-galanya. Amin. Firman Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ya. Uang bukan sumber segala-galanya, Bapak Ibu. Memang kita butuh uang. Siapa bilang kita tidak membutuhkan? Butuh uang. Ya, sebagai manusia butuh uang. Kenapa? Karena ya apa-apa yang kita beli itu butuh yang namanya uang. Beli beras butuh uang. Ya, beli segala kebutuhan yang lain butuh uang. Tetapi saya katakan kepada kita, uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Nah, bagaimana supaya kita tidak terkontaminasi dengan uang? Bagaimana supaya kita tidak terkontaminasi dengan uang, Bapak Ibu? Di ayat 5 tadi menjelaskan, pertama, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Jangan menjadi hamba uang. Oh. Ya. Ternyata uang berkuasa, Bapak Ibu. Uang itu berkuasa. Kalau di dalam kebenaran firman Tuhan menasihati supaya kita jangan menjadi hamba uang, berarti ternyata uang itu berkuasa. Dia bisa menjadi tuan atas kita. Ya, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka dia akan menjadi tuan atas kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak terkontaminasi dengan uang? Ya, jangan menjadi hamba uang. Ya, jangan menjadi budaknya uang. Jangan sampai uang itu menjadi tuan atasmu. Tetapi biarlah kita menjadi tuan atas uang itu. Amin. Kalau kita menjadi tuan atas uang, Bapak Ibu, maka kita akan mengendalikannya. Kita yang akan memimpinnya. Kita yang akan menuntunnya. Tetapi kalau dia yang menjadi tuan atas kita, dia akan mengatur hidup kita. Ya. Untuk hal-hal yang tidak menguntungkan kita secara daging itu sulit sekali untuk kita lakukan. Kalau uang yang menjadi tuan atas kehidupan kita. Ya, seperti contoh, ya, untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan itu sulit sekali. Untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan itu sulit sekali. Itu akibatnya kalau uang sudah menjadi tuan atas kehidupan kita. Ya. Untuk bayar perpuluhan itu sulit sekali, Bapak Ibu. Untuk memberi ucapan syukur itu sulit sekali. Untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita itu sulit sekali. Itu akibat kalau ya, uang itu sudah menjadi tuan atas kehidupan kita. Itu akibatnya. Itu sulit untuk memberi, sulit untuk berkorban, sulit untuk peduli kepada sesama yang membutuhkan. Tetapi kalau kita yang menjadi tuan atas uang itu, maka ya, dengan senang sekali, dengan senang hati kita bisa berbagi, ya, kita bisa memberi, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Itu kalau kita menjadi tuan atasnya. Ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak
kontaminasi dengan uang Bapak Ibu, jangan menjadi hamba uang. Amin. Tetapi jadilah Tuhan atas uang itu. Jangan uang yang mengatur kehidupan kita, tetapi biarlah kita yang mengatur keuangan itu. Jangan uang yang memimpin kehidupan kita, tetapi biarlah kita yang memimpin uang itu, Bapak. Haleluya. Dan kedua, poin yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan dengan apa yang tidak ada padamu. Kenapa Bapak Ibu banyak hari-hari ini ya, orang-orang berpiutang sana sini hanya karena kebutuhan, supaya mereka sama dengan orang lain. Tidak masalah Bapak Ibu. Tetapi jangan juga hanya karena mengikuti keadaan, melihat orang-orang lain itu, hidupnya hidup dalam kemewahan, terus juga kita ikut-ikutan dengan cara kita berutang sana sini. Itu bahaya sekali. Ya, boleh saja kita hidup di dalam kemewahan, tetapi jangan sampai hanya karena hal seperti demikian kita berpiutang sana sini. Ya. Jangan hanya karena penampilan supaya kita dilihat orang tua, ya, bajunya penampilannya tapi ternyata di balik semuanya utang piutang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan dengan apa yang tidak ada padamu, tetapi apa yang ada padamu. Nikmati apa yang ada padamu, Bapak Ibu. Jangan yang tidak ada padamu, sehingga kau tidak bersusah hati. Ya, kami juga sering mengalami keadaan seperti demikian. Beberapa waktu yang lalu, kami mengalami kekeringan. Ya. Secara khususnya untuk kebutuhan. Tapi kami mau belajar untuk mencukupi diri kami apa adanya. Ya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, kami mengalami juga hal yang sama. Tapi apakah karena kami mengalami keadaan seperti terus kami datang ke rumah orang-orang untuk minjam, untuk minta pertolongan? Tidak, Bapak Ibu. Tapi kami mencukupi diri kami dengan apa yang ada pada kami. Ya. Pada saat itu kami kehabisan beras dan kehabisan susu daripada anak. Dan siangnya saya membawa jahitan. Sebelum ada jahitan yang dijahit istri, dan saya mengantar itu dengan harapan nanti ongkosnya bisa kami dapat, dan ya bisa kami beli beras, dan terkhususnya bisa kami beli susu daripada anak. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya berangkat siang dan pulang kalau tidak salah itu jam 7 ya, jam 7 ya sore, jam 7 sore saya akan kembali ke rumah dan dengan tidak membawa apa-apa. Ya, ternyata orang yang saya temui itu dia tidak ada di rumah. Ya otomatis kayaknya tidak diambil. Dan saya kembali dengan tidak membawa apa-apa. Dan saya sampai di rumah, menyapa istri dan juga anak kami. Dan ya kami
belajar untuk mencukupi diri kami apa adanya. Ada sedikit beras yang masih tinggal pada satu, dan saya katakan kepada istri, ya, kita bubur supaya apa setidaknya airnya bisa kita nikmati, bisa kamu nikmati, dan bisa nanti untuk membantu anak kecil sekecil nanti untuk bisa dia mampu menyusui sampai pada hari esok, sampai berkat itu ada. Dan ya terpaksa kami tidur dengan menikmati hidup apa adanya Bapak Ibu, dan puji Tuhan ya, walaupun di sepanjang malam itu anak tidak bisa tidur. Kenapa? Karena tidak tercukupin kebutuhannya, karena susunya tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya, ya, yang seharusnya untuk 1 kali minum dibuat sampai beberapa kali minum sama istri. Yang penting ada warnanya putih, ya. Masalah isinya banyak itu tidak terpenting, yang penting ada warna putih. Itu ada warna bahwa dia berupa susu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ya, kami melewati waktu itu. Dan pada pagi hari saya berangkat mulai di salah satu gereja, dan puji Tuhan, ya, setelah kami melewati proses itu, ya, Tuhan juga menyediakan berkat yang melimpah untuk kami nikmati. Ya, sorenya saya pulang dari pelayanan tersebut, dan yang membawa berkat kurang lebih 800.000 berkat. Dan saya pulang, saya beli susu daripada kebutuhan anak, dan kami beli beras, ya. Itu kami belajar untuk mencukupi diri kami dengan apa dan dengan apa yang kami punya, bukan dengan apa yang tidak ada pada kami, tapi dengan apa yang kami punya. Kami mau mencukupi diri kami dengan apa yang kami punya. Dan beberapa hari yang lalu juga kami mengalami hal yang sama kembali. Namun di beberapa waktu yang lalu ada singkong. Kami hanya kehabisan beras, tapi ada singkong. Dan ya, sempat istri menangis dia ketika anak kami mau mengambil piringnya untuk dia mau makan, tapi tidak ada nasi. Dan sempat juga istri untuk bilang sama saya, ya, apa salah kita minjam uang tetangga? Saya katakan, kapan kita mau pulang? Minggu depan. Namun ya, saat dia berbicara menyampaikan seperti itu, Tuhan juga berbicara kepada saya melalui Roh Kudus. Dia katakan, jangan pernah berpiutang. Engkau bukan orang yang berhutang, tetapi yang memberi, yang memintangi orang. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya belajar untuk tunduk, untuk mau dengar kepada Tuhan. Saya biarkan apa yang disampaikan istri saya pura-pura tidak dengar. Saya tidak mau merespon. Namun saya berusaha, ya, untuk membuang singkong tadi untuk bisa kami makan. Itu saya kupas, saya goreng, dan kami menikmati, serta kami juga rebus. Tapi rebus yang diparut dulu baru kami rebus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ya, kami
kenyang, dan kami tidur. Dan ya, janji Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Kami bangun jam 12 malam, saya bangun dan saya melihat HP. Oh, puji Tuhan. Ya, ternyata kami dapat kiriman. Dan itu dapat kiriman itu jam 9:30. Ya, 9:30 malam itu kami dapat kiriman dari seseorang hamba Tuhan. Itu 500.000. Ya, Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Ketika kita mau taat tunduk kepadanya, maka dia tidak pernah berubah. Janjinya selalu tepat pada waktunya. Ya, sekali lagi, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan dengan apa yang tidak ada padamu, Bapak Ibu. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan ketiga, Bapak Ibu, banyak-banyak bersyukur. Amin. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan berkekurangan, banyaklah bersyukur. Jangan hanya ketika kita ada di dalam kelimpahan kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi dalam segala hal kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan tidak punya apa-apa sekalipun, firman Tuhan mengajar kita untuk kita tetap bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 menjelaskan di sana. Saya akan membaca kepada kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Amin, Bapak Ibu. Ya, poin pertama tadi, jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan ketiga, banyak bersyukur. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Allah Roh Kudus yang menolong memampukan kami untuk kami menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Terima kasih. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.